Baik, yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho dan saya Ibu Lilis, serta yang saya banggakan Saudara Ramayana Harap. Sebelum saya bacakan urutan ujian, saya persilakan Anda. Baik, saya buka ujian ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama nanti saya persilakan Mbak Ramayana untuk memaparkan tulisan sekitar 12 menit, nggak boleh lebih. Kemudian kita akan mengadakan tanya jawab yang pertama dari Tulis, kemudian Pak Aris, terakhir saya. Dalam ujian ini tidak hanya tulisan Anda, tapi juga pengetahuan Anda tentang pertanahan. Sanggup? Baik, silakan Anda paparkan maksimal 12 menit. Ketua Pemuji, Bapak Aristiono Nugroho, APTN HMSI selaku Sekretaris Pemuji, dan Ibu Lilis SPDMPD selaku anggota pemuji sidang skripsi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ramayana Harap, NIT 22314512. Mikrofonnya pakai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Optimasi Pelayanan Publik untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Studi di Kelurahan Bucu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Izinkan saya memaparkan hasil penelitian ini dalam beberapa bagian. Yang pertama terkait latar belakang, di mana pelayanan publik merupakan salah satu unsur utama pemerintah dalam melaksanakan kebutuhan masyarakat sendiri. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat itu. Kelurahan Pucung telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan seperti inovasi layanan siramah atau siap antar ke rumah, sistem informasi desa, digitalisasi pelayanan, dan pelayanan administrasi pertanahan lainnya. Namun, hasil observasi ini menunjukkan masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan SDM, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, serta kendala dalam pelayanan administrasi pertanahan. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya pada keberadaan inovasi pelayanan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana inovasi itu dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana optimasi pelayanan publik di Kelurahan Pucung. 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan 3. Apa solusi yang diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Pucung pada optimasi pelayanan publik. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama, mendeskripsikan optimasi pelayanan publik di Kelurahan Pucung. Kedua, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang ketiga, mengetahui solusinya dalam pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik itu. Selanjutnya, masuk ke kerangka teoritis. Yang pertama, peneliti menggunakan paradigma fakta sosial. Di sini memandang pelayanan publik sebagai bagian dari struktur sosial itu sendiri. Dan yang kedua ada teori struktural fungsional yang digunakan sebagai general teori yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan harus mampu menjalankan 4 fungsi yaitu education, goal attainment, integration, dan latensi agar pelayanan publik itu dapat berjalan secara optimal. Dan yang ketiga, the new public service menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga negara. Dan keempat, ada public value theory yang digunakan sebagai analisis apakah pelayanan publik itu telah menciptakan nilai publik melalui 3 unsur strategic triangle. Kemudian
pemikiran penelitian ini diawali dari penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Pucung yang meliputi terkait administrasi pemerintahan, administrasi pertanahan, serta pelayanan berbasis teknologi digital. Kemudian pelayanan ini dianalisis melalui upaya penyederhanaan alur, kedua peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, dan peningkatan akses layanan. Optimasi ini tidak luput dari beberapa kendala serta solusi yang diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Pucung sendiri untuk menilai apakah pelayanan tersebut telah menciptakan nilai publik yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sejahtera ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Kelurahan Pucung, Kepulauan Kidul Subuh, Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data diawali dengan menelaah seluruh data. Kemudian data tersebut dilakukan proses reduksi dan abstraksi data yang selanjutnya akan dilakukan penyusunan subunit informasi terkecil. Dari penyusunan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi unit terkecil lainnya memiliki kesamaan makna. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Lanjut ke hasil pembahasan dalam penelitian ini, di mana optimasi pelayanan publik di Kelurahan Pucung dilakukan melalui 5 aspek. Yang pertama, penyederhanaan pelayanan administrasi dengan melakukan penyediaan standar operasional pelayanan. Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membantu pelayanan ini menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait pelayanan administrasi pertanahan melalui penerbitan surat pertanahan, memfasilitasi program PTSL, serta melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Gunung Kidul untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi desa, serta dilakukannya penyediaan Wi-Fi gratis di setiap balai padukuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di Kelurahan Pucung. Kemudian keempat ada keterbukaan informasi publik, di mana melalui mempublikasikan APBK serta papan informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kemudian pelibatan masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya. Dan yang kelima, pelayanan publik ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses layanan di masyarakat, lalu dukungan pembangunan, serta peningkatan aktivitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Selain mengidentifikasi optimasi pelayanan tadi, ditemukan beberapa kendala seperti yang pertama keterbatasan sumber daya manusia. Di sini dari sisi internal diketahui bahwa jumlah operator di Kelurahan Pucung masih terbatas, dan dari sisi eksternalnya mayoritas pengguna layanan adalah masyarakat dengan kelompok lanjut usia, sehingga membutuhkan pendampingan terutama dalam pelayanan digital. Kemudian yang kedua ada kesenjangan akses dan literasi digital masyarakat. Jadi meskipun layanan digital telah tersedia, tetapi pemanfaatannya belum optimal sehingga pemerintah kelurahan masih harus membantu masyarakat dalam mengoptimalkan bagaimana cara pemanfaatan layanan itu supaya masyarakat dapat memahami cara menggunakan digitalisasi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan infrastruktur akibat kondisi geografis wilayah perbukitan khas yang mempengaruhi kualitas jaringan internet serta akses pelayanan di Kelurahan Pucung. Keempat, yaitu kendala dalam pelayanan administrasi pertanahan, di mana seperti banyak masyarakat yang belum melengkapi dokumen-dokumennya, seperti dalam permasalahan ahli waris ini. Contohnya kayak ahli waris yang berdomisili di luar dari daerah seringkali menyebabkan proses administrasi ini menjadi lebih lama sehingga memerlukan koordinasi dan kelengkapan dokumen yang lebih lama lagi. Kemudian yang kelima terkait akurasi data kesejahteraan dan penyaluran bantuan sosial yang masih memerlukan pemutakhiran data secara berkala dan agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Selanjutnya, dalam mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Pucung mengupayakan 5 solusi, yang pertama penguatan kapasitas aparatur serta sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pada kelompok lanjut usia, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan literasi digital. Dan yang kedua, melalui pengembangan inovasi layanan berbasis digital seperti sistem informasi desa, layanan digital, dan media informasi lainnya. Ketiga, penyesuaian strategi pelayanan dalam kondisi geografis melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung seperti pembangunan jalan usaha tani dan perluasan jaringan internet ke padukan-padukan lainnya. Kemudian yang keempat, terkait penguatan koordinasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dalam pelayanan administrasi pertanahan dan pelaksanaan program PTSL untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepastian hukumnya. Yang terakhir, lakukan pemutakhiran data kesejahteraan secara berkala melalui koordinasi dengan instansi terkait agar penyaluran bantuan sosialnya lebih tepat sasaran. Jadi apabila solusi ini telah dilakukan secara konsisten, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan mampu menciptakan nilai publik yang tercermin dari peningkatnya akses pelayanan di Kelurahan Pucung. Terakhir, berdasarkan hasil penelitian mengenai 3 kesimpulan. Yang pertama, optimasi pelayanan publik di Kelurahan Pucung telah berjalan cukup optimal melalui penyederhanaan alur dan prosedur, pemanfaatan layanan digital, peningkatan pelayanan administrasi pertanahan, dan keterbukaan informasi publik. Yang kedua, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelayanan publik di Kelurahan Pucung sendiri, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur akibat kondisi geografis di Kelurahan Pucung. Kemudian yang ketiga, pemerintah Kelurahan Pucung telah menerapkan beberapa solusi seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan literasi digital masyarakat, pelayanan administrasi pertanahan, dan pemutakhiran data kesejahteraan secara berkala untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik ini dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama, bagi pemerintah Kelurahan Pucung diharapkan menyusun standar evaluasi pelayanan publik dengan mengintegrasikan pelayanan digital dan pelayanan konvensional atau tatap muka, serta mengoptimalkan potensi kawasan wisata Watawati sebagai sumber penghasilan asli kelurahan. Kemudian bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul diharapkan menguatkan integrasi dan koordinasi antar instansi serta memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, 12 menit. Jadi kami tulis dulu, baru saya pakai Pak Aris ya. Oh iya. Pembimbingnya Pak Aris. Sampir saya. Baik, silakan. Sudah, tahu ini. Jawab. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang pertama, Bukan Sari dan juga Bapak Aristiono, kemudian yang saya banggakan Bapak Mariana Haramon ya, yang sudah masuk pada tahap sidang skripsi ya, yang saya yakin pasti prosesnya sangat panjang. Di sini saya ingin ingin mengkonfirmasi juga beberapa hal yang ada dalam skripsi Mbak Ramayana gitu ya, karena sebelumnya juga saya sudah menguji dalam proposal, jadi saya pengen tahu untuk hasil penelitiannya itu seperti apa gitu ya. Dan yang pertama yang ingin saya bahas, kita bahas dari awal dulu dari hasil pembahasan gitu ya, mengenai optimasi ya. Dalam hal optimasi, Mbak Ramayana ini membagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Yang pertama itu penyederhanaan, kemudian apa lagi Mbak? Terus pemanfaatan teknologi informasi, sama terkait peningkatan transparansi dan akuntabel. transparansi ya. Oke, baik. Yang pertama saya pengen tanya dulu nih mengenai bahasa penyederhanaan gitu ya.
kita lagi bahasanya mungkin kalau lagi mengenali soal secara matematis menyederhanakan kan kayak dari panjang ke pendek gitu ya Mbak ya. Nah, kalau penyederhanaan pelayanan di sini tuh gimana konteksnya, boleh diceritakan? Pelayanan administrasi keuangan itu kan sebelumnya masyarakat pertama datang ke kelurahan, terus menanyakan berkas-berkas yang ingin diurus. Misal masyarakat mengurus terkait pembuatan KTP, terus menanyakan apa saja yang harus diurus serta syarat-syarat yang dibutuhkan. Setelah dari kelurahan nanti masyarakat kembali lagi ke komunitas tersebut, kemudian mengkapinya dan kembali ke kelurahan, dan itu ada proses dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi setelah adanya digitalisasi ini, masyarakat bisa mengakses melalui website atau melalui SDN tadi. Jadi masyarakat sudah mengetahui prosedur-prosedur yang syarat-syarat yang dibutuhkan. Jadi setelah melengkapi langsung tinggal datang ke kelurahan memproses apa yang mereka ingin lakukan, mereka ingin proses, kemudian kelurahan akan langsung melakukan Jadi maksudnya yang tadinya panjang harus bolak-balik kayak gitu, kemudian disederhanakan jadinya untuk pemberitahuan informasi pakai web kayak gitu ya. Jadi sederhananya itu baca dari web, kemudian kantor kelurahan. Nah tadi kan ada beberapa kendala juga, katanya kan masyarakatnya itu bukan di usia produktif gitu. Nah itu sebetulnya masih ini nggak sih, pelaksanaannya masih sederhana nggak sih? Masih. bagi masyarakat masih lebih buat datang ke PAI atau KDP buat Kalau kayak gitu emang optimasi pelayanan publik kan? Maksudnya di sini kan penyederhanaannya itu ya, bahasa penyederhanaannya ini kan saya lihat itu cuma di sini tuh katanya pelayanan nanti langsung datang terus langsung diarahkan begitu ya. Itu di bagian tadi yang Mbak kasih tahu tuh pakai web itu kayaknya di sini belum ditulisin deh Pak. Ya kan, di bagian penyederhanaan. Makanya saya nggak ngerti ini sederhananya itu dari mana gitu. Apakah tadinya memang lebih panjang dari itu, gimana panjangnya gitu. Kemudian penyederhanaannya itu seperti apa gitu. Ya, di sini nggak dijelaskan nih. Cuma sederhana udah gitu. Saya nggak tahu sebelumnya itu sepanjang apa gitu. Ya. Kemudian di sini juga di bagian 2 itu disebutkan mengenai pelayanan prioritas. Memang ada pelayanan prioritas di di tingkat kelurahan itu. Pelayanan administrasi pertanahan. Pelayanan prioritasnya itu memang di pertanahan aja atau seperti apa? Ada yang kayak gitu? Ada. Sama aja semua. Menempatkan pelayanan administrasi pertanahan sebagai salah satu pelayanan prioritas. Apakah memang ada ada listnya gitu, pelayanan prioritas di kelurahan atau Pucung ini ada ini gitu, ada disebutkan. Soalnya nggak dibahas lagi memang gitu, makanya saya nanya ini pelayanan prioritas ini memang belaka atau memang gimana gitu, ya kan? Kalau misalkan di kantor pertanahan kan pasti ada beberapa bentuk pelayanan prioritas gitu ya, atau seperti apa? Apakah di kelurahan juga ada kayak gitu? Itu satu hal lain yang saya temukan. Kemudian hal lain yang saya temukan mengenai transparansi ya Mbak. Kita lanjut ke yang berikutnya mengenai transparansi itu bagian 4 ya. Transparansi pengelolaan keuangan. Di sini kan katanya sampai pada kelurahan itu mendapat penghargaan ya kan ya, mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik gitu ya. Nah untuk penghargaan itu apakah ini memang didapat setelah optimasi atau memang udah dari dulu didapat kayak gitu? Setelah optimasi. Menurut Mbaknya emang optimasinya itu dimulai dari kapan? Dimulai sebelum Indonesia tahun 2021. Itu karena apa?
meneruskan program dari lurah sebelumnya. Saya baca di mana ya? Saya lupa. Gimana ya? Ada kayak gitu. Itu bukan cuma melanjutkan ya istilahnya jadinya, atau memang optimasi dicanangkan oleh lurah Pucung yang sekarang gitu. Saya lupa. Meneruskan lurah yang sebelumnya. Kayaknya dari apa ya, wawancara kalau apakah sebelumnya, maksudnya dengan lurah yang sebelumnya itu tidak ada optimasi seperti itu? Lurah tuh berapa lama sih penjabatannya? 5 tahun ya? Berarti sekarang kan udah 2026, udah terakhir nih, ya kan? Dengan lurah yang ini dari 2021 sampai 2026 seperti itu. Yang sebelumnya tuh nggak ada juga, nggak ada optimasi seperti itu. Belum ada. Belum ada. Jadi penghargaan ini dapat kapan? 2025. Untuk apa namanya, indikator sampai didapat apa namanya, penghargaan itu tahu nggak dari apa aja indikatornya? Nah, kan di sini bagian 4 itu kan ngomongin keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas gitu ya. Itu dapat penghargaan tuh udah apa namanya, udah mencolok gitu ya. Kira-kira emang indikatornya itu apa enggak? Untuk keterbukaan informasi publik sampai dia dapat gitu penghargaan itu. Kira-kira apa? Kalau sekedar transparansi dua metode, sepertinya kan semua kelurahan kan melakukan itu ya. Kira-kira apa? Keterbukaan informasi publik itu seperti apa? Bedanya dengan yang lain sampai dapat itu di ini nggak, di apa namanya, diulik nggak untuk apa namanya, kira-kira perbedaan dengan kelurahan lain sampai dapat kayak gitu? Enggak ya. Padahal itu kan maksudnya di sini kan keterbukaan apa namanya, informasi publik dan akuntabilitas, transparansi yang saya lihat di sini ada transparansi, kemudian ada apa namanya, keterbukaan informasinya, tapi di sini enggak sampai seterbuka apa gitu informasinya gitu ya. Apakah cuma di transparansinya aja? Karena saya lihat di sini banyak menemukan cuma strategi dual channel yang transparansi itu pakai papan informasi di televisi dan media sosial gitu kan. Padahal itu dari apa namanya, penghargaan itu bisa diperdalam lagi gitu. Oh dia tuh keterbukaannya sampai segini kayak gitu. Makanya sampai mendapatkan penghargaan itu gitu ya Pak. Kemudian ini apa namanya, saya ke peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya pelayanan publik yang ada di kelurahan itu apa? Definisinya aja dulu deh. Pelayanan publik itu apa? Definisi menurut mbaknya aja. Sebetulnya pelayanan publik itu apa? Boleh nanti contohnya apa, macam apa aja.
fasilitas publik lebih banyak kayak gitu. Tercermin dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang meningkatkan kualitas lingkungan, memperluas akses masyarakat pada pelayanan serta mendorong partisipasi, dimensi budaya, wisata Kawati. Oke, ini memang meningkat semenjak optimasi ini atau memang sebenarnya biasa aja nggak sih dilakukan? Iya nggak? Bisa gitu nggak? Maksudnya sebelum optimasi juga ya perbaikan jalan pasti dilakukan, atau memang perbaikan akses jalannya itu segimananya gitu sampai meningkat itu? Apakah misalkan volumenya sebelum optimasi ini perbaikannya berapa, jadi sekarang itu makin banyak berapa kayak gitu loh saya. Jadi lihat peningkatannya itu apa namanya, kalau memang itu biasa dilakukan dari tahun ke tahun gitu, kayaknya memang harusnya seperti itu. Jadi maksudnya peningkatannya tuh segimana gitu. Saya pengen lihat peningkatannya segimana. Apakah memang pembangunan akses jalan ini sudah biasa dilakukan setiap tahun gitu ya, atau memang ada peningkatan yang cukup signifikan gitu ya untuk melihat oh ini naik nih kesejahteraan jalan, naik nih akses jalannya kayak gitu. Kemudian pembangunan infrastruktur, fasilitas publik itu juga kayak gitu. Maksudnya apakah sebelum optimasi memang sudah biasa dilakukan? Kalau itu kan sebenarnya sama aja kan. Jadi ya itu yang saya pengen lihat tuh itu dimensi sosialnya, dimensi budayanya gitu ya, sebelum dan sesudah. Kayaknya untuk optimasi saya lihat itu kan ada yang mengenai ini ya, yang budaya itu di bagian apa mbak sebutkan yang mengenai batasan bukan ya? Ya yang itu ya. Apakah memang optimasi itu berpengaruh segitunya terhadap peningkatan dimensi budayanya kayak gitu? Gitu aja sih sebetulnya. Kemudian dimensi psikologis ya itu bisa ditanyakan mengenai kepuasan masyarakatnya dan lain-lain seperti itu. Katanya kan di depan juga mereka sudah melakukan survei kepuasan masyarakat, ya kan? Nah itu bisa dimensi kembali gitu loh, ya kan? Itu kan dimensi psikologis yang tercermin dari ada data dari kelurahannya kayak gitu. Oh mereka dari tahun ke tahun makin puas dengan peningkatan kualitas pelayanannya seperti itu ya mbak ya. Itu saja sih dari saya kembalikan kepada Pak Rizka. Terima kasih. Langsung saya Pak. Mbak namanya Anda cukup optimasi pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik ya saya sambung dengan pelayanan publik ini dalam hal apa? Keseluruhan atau hanya tertentu yang Anda pilih? Oh, administrasi tanah. Administrasi tanah saya. Maka di sini kalau ada secara umum ya, pelayanan itu secara umum gitu. Kalau administrasi tanah, soalnya kalau administrasi secara umum Anda harus menggunakan juga salah satu termasuk administrasi tanah ya. Ada yang namanya good governance. Itu ada kriteria bagaimana sih pemerintahan yang baik, good governance. Itu ada di peraturan good governance. Lalu ini masa pelayanan itu 2009. Terus good governance itu tidak lanjut dari pelayanan itu apa? Tahun berapa? Tahun berapa? Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Udah diketik di situ. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diketik di sini, dicari di internet ya. Ini dapatnya di laptopnya ya. Luar sebenarnya tidak. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, AUPD Undang-Undang Nomor apa itu 7 asas utama
dipakai juga kan, maksudnya bisa dipakai sampai 2009, 2005, 2009. Oke, pertanyaan saya optimal atau nggak sih? Kenapa nggak maksimal? Maksimalisasi apa ya? Optimalisasi dengan optimasi sama enggak? Sama enggak? Optimalisasi sama enggak? Oh sama ya. Kalau tidak, satu juga dan lebih aman. Sama aku itu sudah. Berarti dari kata optimal itu apa? Bedanya dengan maksimal itu apa? Apa Pak? Upaya-upaya dilakukan sebelum selesai dilakukan. Pelayanan sudah benar-benar semua yang belum, semua ya sudah bisa optimal. Optimal itu berhubungan dengan proses. Jadi gini, Anda punya sepeda motor, Anda ke sini pakai motor lain. Optimalnya sepeda motor itu optimalnya sepeda motor berapa? Pelan sekali. Sudah motor Aman sampai 200, tapi begitu Anda gas lagi nggak nambah lagi itu maksimal. Tapi motor itu cepat rusak. Tapi optimal itu Anda menjual sampai 90. Itu bisa jarak nggak terlalu panas mesinnya. Nah itu optimal. Sudah tahu kita. Jadi optimal sama maksimal tidak. Tapi hasilnya sama. Sama-sama memilih mencapai tujuan. Nah optimal pelayanan publik. Pelayanan. Anda menggunakan teori apa? Saya bingung dengan rangka teori, tapi saya nggak melihat rangkanya. Rangka itu apa sih? Rangka. Rangka. Tulang kan? Ini yang membentuk sesuatu apa ya? Ya makhluk atau termasuk yang lain ya, termasuk gedung gitu, akan rangka. Rangka di sini tapi apa? Ada bagian alirnya, ada gambarnya. Rangka pasti ada gambarnya. Namanya desain. Ini namanya desain teori. Jadi sebelum meneliti itu harus merespek teori yang dulu. Baru ada mau membuat masalah permasalahan. Jadi desain teori itu ditegakkan desain teori. Teorinya apa saja? Nah, Anda gunakan paradigma fakta sosial. Anda gunakan enggak? Apa saja indikatornya fakta sosial? Harus ada ya. Teori struktural fungsional apa saja? Calvert, Parson dan sebagainya. Atau siapa ini? Anda gunakan enggak untuk penelitian nanti? Kalau nggak digunakan itu hanya untuk nambah-nambah. Gunakan rangka teori itu untuk digunakan untuk menganalisis fenomena itu. New Public Service Theory. Nah, ini digunakan nggak? Di mana digunakannya? Dalam hal apa? Dan membuat suatu
kajian atau analisis Anda itu gimana? Kan harus gunakan teori nilai publik, pelayanan publik, optimasi pelayanan publik, kemudian lalu dan sebagainya. Terus apa lagi? Kesejahteraan masyarakat. Sejahtera itu ditandai dengan apa? Sejahtera meningkatkan ekonomi. Terus Anda gunakan di sini ekonomi, psikologis, sosial dan budaya. Di sana ada di dalam di pembahasan ada gunakan budaya itu di pocong itu di sana budaya kayak apa? Mereka sejahtera sama budaya. Buktinya apa? Sejahtera di sana budaya apa? Di sini saya ingin lihat. Pada saat belum tahu baca bahasa Al-Quran, Anda bisa membuktikan ke saya sejahtera itu apa? Sejahtera budaya. Gotong royong, membantu. Dulunya enggak. Dulunya enggak ada. Apa ada? Berarti enggak ada peningkatan. Dulunya masih ada, sekarang masih ada. Peningkatannya mana? Peningkatannya kalau terjadi gini, saya beli di sini berat badannya 40 kilo, tiba-tiba dia jadi 60 itu peningkatan. Kita kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan itu gimana peningkatannya? Dulu ada, sekarang ada. Ya harusnya dibuktikan gimana ada peningkatan budaya, peningkatan sosial. Yaitu apa? Kita baik dengan menjalin interaksi harmonis. Dulu berarti berantem. Oh enggak? Sekarang harmonis, dulu juga harmonis, ada peningkatan. Gimana coba jawabnya? Ada tidak peningkatan? Ya. Jadi jangan melihat dari tapi harus ada bukti pertama, kedua harus ada hubungan antara pelayanan publik dengan kesejahteraan. Dengan adanya digitalisasi. Digitalisasi itu optimal tidak menurut Anda? Kurang optimal. Kalau Anda tidak optimal. Jadi ini optimal saya katakan tadi. Optimal itu motor saya buas kencang banget sampai 100 km per 200 km per jam akhirnya rusak. Maksimal tapi nggak optimal. Tapi ada yang saja hanya 90 km per jam, masih tahan lama. Mesinnya kuat. Itu optimal. Nah sekarang ini Anda mengatakan masih banyak kendala yaitu apa? Orang tua nggak tahu teknologi, sehingga perlu hanya di pak bukunya saja dia hubungan. Jadi digital nggak optimal. Optimalnya apa? Yang manual dengan. Nah sekarang saya tanya, Anda ke penelitian ini dengan apa? Dengan wawancara, ya, wawancara yang pasti membuat pertanyaan kan, pertanyaan. Anda bawa laptop atau bawa pulpen ini apa sama pena?
pena sama kertas, lebih optimal mana? Laptop dengan ini, lebih optimal mana? Kira-kira lebih optimal pena, kenapa? Lebih cepat. Kan digitalisasi dulu. Enggak bisa. Lama. Akhirnya pakai pena. Nanti salah ini enggak apa-apa. Ya, itu aja, saya hanya membukakan wawasan Anda untuk optimal sama enggak. Tapi yang jelas saya melihat sekilas saja masalah ini loh Pak, bukti-buktinya belum. Anda pertanyaan ke masyarakat berapa 24 orang, 12 orang, tapi mereka saling mendukung atau saling ini beda pendapat. Nah, cari yang beda pendapat, siapa tahu dia beda. Jadi untuk Bapak untuk mengcounter. Nah, itu namanya triangulasi. Saya sini, dia ngomong itu benar nggak? Tanya gimana? Ya, oke, itu aja untuk Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Farid. Yang saya hormati Pak Farid, Bu Lilis, Mbak Ramayana. Panggilannya Yana ya? Oh, Ana. Mbak Ana, berarti kan HP saya. Kamera ini saya arahkan ke kamu. Tujuannya supaya saya bisa menangkap kamu lebih banyak bicara, bukan kamu yang banyak bicara. Ya, betul, kita lihat kamu coba menggeleng kepalanya. Yang diuji kan kamu, jadi kamu yang harus banyak bicara. Sekarang tayangkan kerangka teoretik. Tayangkan kerangka teoretik. Berarti kan kalimatnya, tayangkan kerangka teoretik. Kamu responnya kurang. Oke, saya ingin memperdalam yang ditanya Pak Farid tadi. Yang poin 3, New Public Service Theory. Tunjukkan di bagian mana skripsimu yang membahas itu selain di bab 2. Ini kan bab 2 toh? Nah, kamu cerita. Selain di bab 2, di bab berapa konsep New Public Service itu dibahas? Di halaman berapa itu? Halaman 62, kita cek ya. Di halaman 62 kamu menyebut membahas tentang New Public Service ya. Di alinea keberapa? Ada 3 itu. Ada ya 3. Ya di alinea 1. Berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan sejalan dengan perspektif New Public Service. Oke, masyarakat bukan hanya sekedar pelanggan, tapi juga citizen. Mengapa harus demikian? Mengapa masyarakat harus dianggap sebagai citizen, bukan sekedar pelanggan? Sebagai orang yang bakal menerima pelayanan itu. Itu kan customer. Orang yang menerima pelayanan namanya customer. Padahal di konsep ini mereka bukan customer tapi citizen. Mereka bukan hanya sekedar penerima layanan, tapi mereka adalah warga negara. Apa bedanya? Mana yang lebih punya saham dalam pemerintahan itu? Warga negara atau customer? Customer itu nggak punya saham, citizen itu punya saham. Jadi termasuk pemilik perusahaan, sehingga kemudian dia harus mengerti bahwa pemerintah itu sedang melayani majikannya, bukan melayani pelanggan. Ya. Itu konsepnya public service. Nah, dalam kehidupan nyata, konsep new public service itu apa kendalanya? Apa kendala penerapan konsep new public service? Bahwa yang dilayani itu bukan cuma pelanggan, tapi citizen, pemilik saham perusahaan.
Kalau saya menyebut kendala, yang mengalami kendala masyarakatnya atau pemerintah kelurahan? Kan ada kendala nih, ada kendala dalam penerapan New Public Service ketika masyarakat tidak hanya dianggap sebagai customer tapi sebagai citizen. Yang mengalami kendala itu masyarakatnya atau pemerintah kelurahan? Kalau di hasil penelitianmu yang mengalami kendala itu masyarakat atau pemerintah kelurahan? Salah lah. Masa mengajukannya malah disalah-salahkan? Kendalanya karena sebagian dari unsur pemerintah kelurahan belum mampu memahami paradigma baru tuh. Ini kan konsep new ini, new public service. Oke, berikut metodologi, lihat. Bayangkan metodologinya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana cara kamu menjamin bahwa data yang kamu hasilkan itu valid dan reliable dengan gaya metode penelitian seperti ini? Dengan gaya seperti ini, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa data yang kamu peroleh itu valid dan reliable? Di halaman berapa kamu bisa membuktikan omonganmu barusan bahwa kamu menjamin validitas dan reliabilitas? Di halaman berapa yang kamu bilang, oh nanti begini, nanti begini? Halaman berapa skripsimu yang memperlihatkan bahwa kamu sungguh-sungguh menjaga validitas dan reliabilitas? Oke, saya bantu. Apakah ada di halaman penelitian ini, di lembaran ini, yang memperlihatkan ada informasi tertentu dari seseorang yang kemudian dikonfirmasi oleh orang lain? Dan kemudian mungkin ada dokumen yang mendukung, atau ada hasil pengamatanmu yang memperlihatkan hal itu. Apakah ada hal itu di skripsi ini? Ada informasi dari seseorang dikonfirmasi oleh orang lain, kemudian kamu tunjukkan hasil observasimu, dan kemudian diperkuat oleh dokumen yang kamu temukan. Apakah ada itu? Itu bisa menunjukkan validitas dan reliabilitas kalau ada. Ada? Ayo cepat, nanti keburu jam 2 ini. Uji lagi saya. Halaman 76. Halaman 76 alinea keberapa? Coba yang bagian mana? Ini kan ada beberapa nih. Ini wawancara dengan Pak Lurah, wawancara dengan tata laksana, terus wawancara dengan Mbak April. Apa yang dibahas di tiga orang ini? Apa yang mereka perdebatkan tiga orang ini? Yang menyebut bahwa ada informasi yang terbuka itu Pak Lurah. Oke. Kemudian itu diperkuat atau dilemahkan oleh staf tata laksana? Pernyataan Pak Lurah itu diperkuat atau justru dilemahkan oleh staf tata laksana? Diperkuat. Terus kalau dengan Mbak April, apa yang dia katakan? Oke, dua orang ini memperkuat penjelasan Pak Lurah. Apakah ada hasil observasimu yang memperkuat itu? Atau menunjukkan kebenaran tiga orang itu? Kamu tulis nggak di sini bahwa
berdasarkan website yang ada di website kelurahan menyatakan hal itu. Ada fotonya juga kok saya. Iya. Itu foto dari website atau foto dari lapangan? Oke, jadi begitu cara menunjukkan bahwa datamu valid dan reliable. Berikut kendala, coba tayangkan kendalanya. Mana kendala? Ini pertanyaan saya. Ini kendala atau daftar curhat? Curhat, masyarakat curhat aja sama kamu. Ini kendala optimasi pelayanan publik atau curhat masyarakat tentang optimasi pelayanan publik? Kamu tahu bedanya kendala dengan curhat? Kalau kendala itu formal dan non personal, objektif. Kalau curhat itu subjektif, personal, cenderung emosional. Bagian mana dari tulisanmu yang 1 sampai 5 itu yang menunjukkan bahwa ini kendala Pak Aris, ini bukan curhat? Misalnya itu loh, dua titik. Yang ketiga itu, digitalisasi belum dimanfaatkan secara optimal. Itu curhat atau kendala? Apa buktinya kalau itu kendala bukan curhat? Buktinya harus dengan data ya. Jadi kalau curhat itu nggak pakai data. Berikut solusinya. Ini daftar solusi atau daftar harapan? Daftar solusi atau daftar harapan? Apa bedanya daftar solusi dengan daftar harapan? Solusi sudah dilakukan, harapan belum. Pemutakhiran data berkala itu sudah dilakukan atau belum? Poin 5. Pemutakhiran data sudah dilakukan belum? Pengertian sekarang, pengertian pemutakhiran data berkala itu apa? Jangan-jangan kamu salah pengertian. Pemutakhiran data berkala itu apa pengertian? Masa kamu, kamu kan kuliah ilmu komputer juga, ada materi kuliah komputer. Udah pernah dengar kata updating belum? Sudah pernah dengar kata updating? Itu kan pemutakhiran, ya? Bukan penyelarasan. Oke, saya pikir cukup, Pak Farid. Terima kasih. Saya persilahkan untuk keluar dulu. Kita akan menuliskan Anda tergantung dari Bu Lilis. sama Pak Aris. Silakan. Monggo. Aris, monggo. Benar Pak Farid. Aku manut Pak Farid. Aku kan aku subjektif Pak. Kalau aku ini, tapi kelihatannya aku juga bisa jawab. Iya. Monggo. Pasif gitu. Saya Ya monggo, aku manut. Karena kalau aku takutnya bias. Jadi berdasarkan 82, Pak Aris berapa setengah 81. Pak Farid 82 tuh. Aku jangan jauh-jauh dari itu. Harus begini. Bu Lilis berapa? 82 ini. Oh ya, oke. Jadi aku 81, 82. Ya. Tapi Lebih rendah. Apa Pak? sudah namanya yudisial, ini nggak bisa yudisial. Nggak tahu tuh, mungkin diperpanjang gitu. Orang masih banyak yang belum itu kok. Oh.
Nggak mungkin Bu Ketua tega. 29. Kayaknya diundur ya. Nggak akan tega dia 100 orang tersisa itu. Boleh ini punya pengungsi yang ini. Pak Farid melakukan Ini sudah. Pak. Taruh kotak 1. Yang ada Pak. Berapa rata-ratanya? Oh belum. Oh oke. Oke siap. Cari.